warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahil samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi khalaqal insana wa khalaqal maut wa khalaqa liyabluwakum ayyukum ahsanukum amala. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua yang telah memberikan karunia izinnya taufik sehingga pada kesempatan ini kita menghadiri majelis zikir di perguruan tahfiz Sabandi dalam keadaan kita sehat walafiat serta dapat melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan karunia dan hidayah darinya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya dan syafaatnya yang kita harapkan semoga kita selalu bisa mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin, amin ya rabbal. Syukurlah ini tidak terasa kita melakukan zikir jahar ini, ya walaupun kita cukup lama tapi terasa sebentar saja, karena ini menunjukkan rasa mahabbah kita, rasa kenikmatan ya di dalam zikir, sehingga walaupun lama maupun sedikit tidak akan menjadi suatu penentu ya ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai dan kita menikmatinya dalamnya. Berbeda kalau kita ada satu kejenuhan, satu keberatan, atau satu hal yang tidak menyenangkan ya. Walaupun sebentar tetapi malah merasa lama, bahkan juga tidak nyaman kita di situ. Itu artinya satu barometer kita ya terkait tentang pribadi kita, tentang keimanan kita, tentang mahabbah di situ ya. Dan itulah yang harus kita tempa sebenarnya, supaya kita menghilangkan sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela di dalam hati kita, sehingga tidak ada lagi ada rasa kebencian, ada dendam, ada rasa kesombongan dan sebagainya di dalam. Itu sebenarnya itulah efek zikir ya. Sebenarnya karena sifat yang mazmumah itu tergantikan dengan yang mahmudah, satu hal yang bagus, yang dipuji, yang disukai gitu. Sifat-sifat penyayang, ya cinta kasih, ya sabar, cinta keikhlasan dan sebagainya di situ ya akan muncul sebenarnya, terlahir dari situ. Dan baik dan jelek itu dari situ ya. Karena itulah yang akan menyipati diri kita, akan menjadi suatu bentuk ya, satu karakter kita. Nah, itu dengan muncul dengan sendirian gitu. Makanya kalau orang yang seringkali dia berucap yang tidak baik, begitu terbentur oleh suatu, muncul perkataan yang tidak baik. Karena kebiasaan seperti itu kan, mengucapkan ucapan tidak. Tapi kalau sudah terbentuk dengan satu ucapan yang baik, begitu kita tersandung, bukan terucap dengan hal yang tidak baik. Misal bentuknya pujian-pujian atau zikir dan sebagainya. Nah, sebegitulah dalam proses kita nazi-naza sebenarnya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang Allah munculkan. Masobah-sobah. Kalau yang membiasakan diri, maka apa yang jadi kebiasaan itulah yang Allah akan terlahir di situ. Kalau kita sudah membiasakan zikir itu, dalam mesti harus menunggu orang yang menuntunnya, yang akan yang akan mengajari kita, yang
Yang harus mengingatkan kita enggak, sebenarnya sudah terlahir di situ, sudah terbentuk di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Karena dia selalu ya memperhatikan apa yang ada di situ, tidak memperhatikan sesuatu yang di luarnya. Dan itulah menjadi keberuntungan kita, kebahagiaan kita sebelum. Maka orang seperti itu dijamin ya Allah. Orang yang mengakhiri hayatnya dengan zikir, mengakhiri hayatnya dengan mengingat Allah, mengakhiri hayatnya dengan satu ketenangan. Ya, maka kita diwajibkan di dalam situasi itu harus tenang, menenangkan hati kita, jiwa kita. Dengan apa bisa seperti itu? Ketahuilah bahwa itu bisa terlahir itu melalui zikir. Ketahuilah zikirlah yang bisa menenangkannya. Jadi apa artinya kalau kita zikir? Berarti kita ingat. Apa artinya kita ingat? Tentu kita belajar tentang hakikat, belajar tentang marifat sebenarnya. Bagaimana mengingat Allah secara sempurna kalau kita tidak mempelajari ilmu marifat. Kita hanya berlisan saja, ingat dalam bentuk lisan. Itu menyebut namanya, belum mengingat dalam ingat yang sebenarnya ya. Mengingat dengan dialah kita ingat dengan ilmu petunjuknya ya, dengan ilmu hidayah atau ilmu syahadah itu. Dengan dia kita memandang, dengan dia melihat, dengan dia segalanya dari dia. Makanya kita kenapa ketika sedang sholat adalah ingatlah asma Allah baru kita sholat. Wa zakaras, ingatlah asma Allah. Bukan mengingat merupakan Allah itu bacaan Allah kan, atau ingat yang pemiliknya ya, pemilik daripada nama itu untuk menuju kepada yang pemiliknya. Unhizatnya ya. Pembahasan kita dua job ipen dua bahasanya itu yang tidak boleh terlupakan, tidak boleh terputuskan dia. Nah, itu tidak boleh, tidak ada dalam itu menjadi kesempurnaan sebenarnya. Nah, itulah yang orang-orang cari, orang yang mereka peroleh dalam halwatnya, suluknya. Tapi untuk menempatkan, meletakkannya itu yang sulit itu makanya kita diminta. Itu suruh untuk mencari guru orang mursyid, menunjukkan itu dia. Mereka ketemu dalam tafakur, dalam musyawarah, tapi meletakkannya lagi di situ ya. Nah, supaya tidak sampai itu meletakkan pada tempat yang tidak sebenarnya. Nah, itu benar-benar bimbingannya itu harus benar-benar yang yang murni ya, yang betul-betul yang yang sebenar-benarnya. Kekhawatiran di situ adalah nanti ya adalah menerka-nerka di situ ya, mengira-ngira di situ. Memang dia tunjuk di dalam, tetapi di mana letak sebenarnya di dalam, itulah pentingnya kita dibukakan di situ. Luar biasa dari situ. Tunggu bisa hayati, rasakan, resapi itu. Nah, seperti apa yang kita, seperti itulah yang sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang. Nah, itulah sebabnya Datuk Guru Mursyid ya, Datuk Guru berani mempertanggungjawabkan ilmu ini karena yang hakiki sebenarnya. Kalau enggak dari mana, bayangkan enggak? Ya itu seperti itulah ya. Jadi tidak kaleng-kaleng ya. Jadi ilmu yang betul-betul yang murni ya sebenarnya. Dan ini yang tidak boleh tertukarkan. Tidak boleh kita ragu dan tidak boleh kita ya menambah-nambah. Tidak boleh kita sandingkan dengan yang lain ya. Nah, jadi itu yang sesungguhnya yang menjadi pedoman kita, menjadi perhatian kita, menjadi ingat kita ya, menjadi musyahadah kita. Dan disitulah letak keikhlasan, letak kesabaran, letak keusukan ada di situ semuanya. Sifat-sifat itu ada dia, ya adalah miliknya dia sebenarnya. Nah, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Qudus, Assalam, Mu'min, itu kan melekat pada zat itu sendiri sebenarnya. Tidak penting sebenarnya kita sebut-sebut, asal tunduk saja sudah dapatkan suasana itu sebenarnya. Nah, tetapi ini membutuhkan satu resapan, suatu penghayatan, suatu penempaan supaya menghilangkan sifat-sifat mazmumah itu, sifat-sifat insaniah kita. Itu sebabnya itu yang masih kuat. Apalagi ada pada pendengaran, pikiran, ada pada imajinasi dan sebagainya. Nah itu karena kita lebih banyak berdurasi di luar daripada di dalam musyrik. Maka Allah ingatkan, aku yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Nah, yang diperhatikan ada sesuatu hal yang di luar. Orang menghabiskan waktu hanya memperbaiki yang lahiriah saja. Ucapan misalnya, barisan misalnya, gerakan misalnya. Itu hanya ibadah-ibadah yang lahiriah. Itulah syariatunya. Makanya orang syariat selalu memperhatikan itu. Menjadi satu standarnya dia. Ini kan tidak salahkan, memang seperti itu. Tapi kalau orang yang lihatnya beda ya, apa yang ada di dalam hati itu yang diluruskan, itu yang diperhatikan.
Itu yang betul-betul tidak boleh yang lain sebenarnya ya. Bahkan bagaimana yang luar ini kita tinggalkan, kita abaikan itu. Maka bahasa itu harus mentiadakan. Itulah bahasa fana. Wa fil fana'il fana wa fil fana wajadatu anta. Di saat kita mentiadakan yang luar ini, maka di saat itulah kita akan menemukannya ya. Kalau sepanjang zahirnya masih ada, tidak mungkin lah, karena tidak boleh bersamaan ya. Harus kita tiadakan yang fisik ini menjadi fisik. Nah, walaupun seperti itu bahasanya, terus bagaimana bermusahadah fisik itu, apa pedomannya, apa menjadi fokus itu sebenarnya. Jadi rigid di situ. Disitulah kita tidak akan pernah menemukan kekeliruan, kebahayaan itu sepanjang mengikuti petunjuknya. Itu yang luar biasa, dan itulah yang akan menjadi kehidupan kita nanti di akhirat, terus berjalan, berlanjut. Bukan hanya sekedar di dunia ini. Makanya kalau kita nggak ngerti, tak paham ilmu yang kita amalkan nanti, ya sampai di sana ya sama juga ya. Lebih tambah, lebih parah malah. Mau nanya ke siapa lagi? Nah itulah yang Allah kalamkan dalam Al-Quran. Barang siapa buta di dunia ini, maka buta lah nanti ya. Bukan mata yang fisik ini yang akan adalah, tetapi adalah mata yang ada di dalam dada. Itu dengan mata batin, mata hati. Nah itu, di situ yang mereka orang nggak ngerti dia. Tidak mau pelajari, seolah-olah nanti kan bahasanya itu. Nah, itu memang disitulah kita mengerti, kita menerima, kita paham, kita bisa bisa tahu persoalan itu kan. Tapi kan sudah terlambat. Atas kalau kita sudah sampai di situ, terus kita mau balik kan nggak bisa, mustahil kan. Nah, itulah satu kerugian kita ya. Nah itulah banyak orang-orang yang meminta untuk balik ke dunia. Allah kembalikan saya ke dunia untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki amal dan memperbaiki daripada tauhidnya kan begitu. Kan sudah jauh sekali kalau keinginan itu tidak mungkin bisa tercapai. Itu sebabnya kenapa di syariat ini di dalam mengawali zikir itu la ilaha illallah. Artinya apa? Kita menafikan yang lain kecuali yang boleh ada hanya Allah. Itu tidak sebatas kita la ilaha illallah hanya sekedar hanya berkalam kalimat thayyibah atau kalam lapas zikir atau lapas la ilaha illallah saja. Namun adalah kita memahami makna terkandung di dalam, harus menafikan segala yang lain selain daripada Allah. Maka kita rigidkan di situ. La maujud illallah, la matlub illallah, maksudnya illallah. Tiada yang wujud, tiada yang kita maksudkan, tidak yang kita tuju kecuali Allah. Udah, terus bagaimana Allahnya, sebagaimana kita keberadaan kita di situ, seperti apa kita bermusahadah memandang atau di dalam kita berkeyakinan di situ. Di mana letak keyakinan itu? Di mana kita letak musyahadah kita? Di mana kita letak sandara? Di situ sebenarnya, di situ yang selama ini saya intip-intip pembahasan mereka, tapi belum saya ketemukan satu pun orang yang belum bahas itu. Hanya membahas sebatas itu aja. Hanya rahasia hanya ada di dalam hati. Tutup, enggak nengkahan, bahas sedikit. Nah, itu bagaimana praktiknya, bagaimana kita mengaplikasikan dalam ini. Nah, itu kan belum selesai. Nah, itu baru kita hanya teori dalam kita belajar tauhid, tapi belum bagaimana praktiknya ya. Itu yang sebenarnya yang belum mereka pahami, mereka dah dapatkan. Tapi syukur bahwa dalam wadah perguruan kita ini, kita tidak sebatas kita diberi penjelasan pemahaman, akan tetapi langsung kepada aplikasinya, ilmunya ya. Langsung kita bisa praktek, kita bisa buktikan di situ ya. Jadi ada kenyataannya, bukan sekedar omong-omong ya. Dan inilah yang sebagai pertanggungjawaban kita ya, menjadi satu kesempurnaan iman seseorang itu ketika iman itu sampai ke dalam hati, tidak sebatas ucapan dan sebagai hanya sekedar lapas saja ya. Nah, itu jadi sederhana sekali sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang kita mau bahaskan lewat mana, lewat dalil mana, lewat penjelasan yang mana. Terus apa sih yang mereka cari dalam hidup ini? Nah, apakah tauhid-tauhidnya saja, atau sekedar hanya imani saja, atau sekedar dalil-dalilnya saja, atau sekedar hanya menjalankan ibadah-ibadah syariatnya misalnya kan begitu. Apakah sebatas itu? Nah, tergantung mah dari masing-masing ya, daripada mereka yang penuntut, daripada yang belajar sebenarnya. Itu di situ kan ada kurikulum tersendiri ya, tentang agama ini sangat luas ya. Punya pandangan, punya penjelasan, punya dalil-dalil terkait ada tentang yang mana yang mereka ambil di dalam beragama ini. Apakah tentang sholatnya misalnya, tentang wudhunya saja misalnya, atau tentang puasa aja kan?
Begitu rigid ya, kalau nanti dibahas itu masing-masing itu tuh panjang sekali ya, sangat panjang. Belum kita bahas tentang perbedaan-perbedaan, belum apa namanya, kita belajar tentang ukur syarat dan apa namanya batal dan 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 apa namanya hal-hal yang memberi satu keistimewaan tersendiri di situ. Karena setiap ibadah itu punya keistimewaan. Puasa ada keistimewaannya, haji punya keistimewaan. Ya, kemudian dari sholat punya keistimewaan sendiri. Dan itu menjadi rebutan sebenarnya. Itu di situ sebenarnya. Tetapi semua itu yang paling menjadi sebagai sebuah penentu di situ adalah ma'rifatullah, karena disitulah intinya sebenarnya awaludin ma'rifatullah. Apa artinya beribadah tanpa mengenal Allah? Apa arti kita sholat, zikir, haji dan sebagainya tanpa mengenal Allah? Jadi ngambang gitu kan. Tidak ada sandaran, tidak ada menjadi tujuan yang paling mendalam, yang nyata atau yang paling sempurna kecuali orang-orang yang sudah sampai kepada titik ma'rifatullah. Itu sebenarnya. Kenapa ma'rifat lebih didahulukan baru pada yang lainnya? Itu sebab supaya di dalam ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Aku tidak menyembah, yang saya sembah itu harus ada yang saya lihat, harus ada yang diperhatikan. Ma'rifatul ma'bud qabla ibadah, yang mengenal yang disembah sebelum dia. Sebenarnya bahasa-bahasa ini. Tapi bagaimana mengaplikasikan ini sulit. Nah itu yang semua dalil ada, mereka sudah paham, mereka hafal. Masuk kepada amaliyahnya di situ sebenarnya. Itulah sesuatu yang ada sesi-sesi yang tersembunyi yang Allah rahasiakan di situ. Dan untuk sampai kepada sesi itu, itulah sebenarnya kita temukan itu, kita dapatkan. Coba masuk. Itu kalau kita perhatikan di pembuka itu luar biasa. Itulah smart sekali di situ ya. Itu sehingga pikiran kita menjadi menerima, akal kita menjadi menerima, rasa kita dapatkan di situ. Itu sebenarnya segala-gala bersumber dari situ. Itulah sebagai mata air sebenarnya. Tinggal kita hanya tunduk, makanya kenapa kita diminta itu wajud wa qatarib, tunduk dan dekatkan di situ. Itu sebenarnya jalan untuk bermakrifat kepada Allah melalui suatu metode yang kita pelajari dalam toreka. Itu sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan satu keimanan kita, keistiqomahan kita di situ sampai detik-detik terakhir kita, supaya menemui sebagaimana yang kita imani dan amalkan gitu. Sayang kita di detik terakhir kita putus, sayang di detik terakhir kita abaikan, sayang kita lupakan sebagainya, malah kita tinggalkan, bahkan kita jauhi lah, semakin tambah jauh. Nah itu sangat-sangat bahaya sekali kan. Itulah yang diingatkan oleh Allah dalam hadis qudsi ya. Man kharaja an ta'ah wa faraqal jamaah famatuhu jahiliyah. Man kharaja an ta'ah, orang keluar dari ketaatan, mereka tidak lagi sanggup, tidak lagi ikut, tidak lagi dengan kalam-kalamnya alasan dan sebagainya, kan capek apalah enggak. Itu memang sesuatu yang kita raih ini bukan sesuatu hal yang biasa-biasa, ini luar biasa. Itu adalah untuk mencapai, untuk apa namanya, keriduan Allah, untuk mencapai perjumpaannya, mendapatkan rahmat dari ridhonya, mendapatkan surga, kan itu harus proses ya. Itu kan luar biasa, itu harus penuh perjuangan. Bayangkan Nabi aja penempaannya itu enggak kalah gitu ya. Itu harus di Gua Hira, itu bermalam-malam, berhari-hari di situ. Adakah kita lakukan dengan seperti itu? Hal yang mana yang kita kecontohkan tentang Nabi? Ya paling hanya untuk jana cingkrang lah, mungkin jenggot lah dan sebagainya. Itu hal-hal yang ringan kalau gitu, tidak ada anunya itu, tidak ada apa namanya, tidak ada sebuah perjuangan yang berat kalau gitu. Kalau kita sudah sampai berhari-hari di dalam gua, beda itu. Jangankan kalau di suluk saja kita, jangankan di dalam suluk, di halkah saja kalau masih kita minta yang lebih ringan lagi kan begitu. Nah bayangkan enggak, sementara kita mau ditempatkan yang lebih baik di sisi Allah, tempat yang bagus di situ. Itu nonsen, itu omong kosong aja sebenarnya. Segala sesuatu tidak terlepas dari perjuangan. Orang yang berjuang di sisi Allah, orang yang itulah yang Allah berikan. Orang yang berjuang untuk menuju ke Allah, itulah akan yang memperoleh pertemuan itu ya. Dan kalau tidak ya tidak mungkin ya, walaupun ada ilmu tapi tidak didengkapi, tidak disempurnakan dengan amal. Beramal tanpa ilmu menjadi sia-sia, berilmu tanpa amal juga menjadi sia-sia. Dua hal ini harus kita serasi ya, balance ya. Nah, itu sebenarnya
Itu baru kita ditempatkan yang istimewa, satu tempat yang terbaik insyaallah. Wa tahiyyatuhum yauma yalqauna salamun wa addalahum ajran karim. Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman ya, ada di tempat yang paling baik insyaallah, di situ coba satu karunia yang besar yang agung ya yang mereka peroleh. Allah memberikan salam penghormatan bagi orang beriman ketika mereka kembali kepada Allah. Luar biasa sebenarnya. Ini kan bahasa-bahasanya Allah sebenarnya sebagai penjelasan saja. Jadi yang penting di situ bagaimana tetap mengingatnya sebenarnya dalam duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan. Ingatlah sebagaimana yang kamu ditunjukkan, karena sebelum kamu ditunjukkan maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Ya, jadi segitu sederhana bahasanya dal ini untuk memudahkan, untuk memahami, untuk meresapi, untuk meyakini, untuk merasakan gitu ya suasana kita di dalam zikir kita kepada Allah. Beda ketentraman kita, kerasa itu beda gitu kan. Nah, pasti beda, nggak mungkin enggak ya. Itulah pembeda daripada orang yang zikir dan orang yang itu dijelaskan Nabi, masyaallah dari yaskurunallah la yaskurunallah masya hayyul mait. Maka diumpamakan orang-orang yang ada zikirnya dan orang yang tidak ada seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mati tidak gelap dan tidak ada satu penerangnya, tidak ada yang menjadi tenang di situ. Ya namanya orang yang mati tidak ada kegiatan, tidak ada apa-apa. Seperti itulah perumpamaannya orang yang zikir, yang ada zikirnya, orang yang tidak. Orang yang ada zikir saja secara sehat masih belum tentu dapat ya, belum sampai itu zikir itu ke batinnya, kepada lisan gitu. Itu ini kita dua-dua dilakukan ya. Ya ada yang di luar, ada yang di luar ya. Maka kita sebut dengan syariat Nabi Muhammad. Itu sebenarnya. Nah ini bentangan-bentangan, semoga pemahaman ini dapat kita ambil manfaatnya, dapat ambil sebagai hikmah untuk kita lebih ya, iman, lebih terasa, lebih tenang di dalam mengimani, mengamalkan ilmu petunjuk ini supaya kita tidak boleh terbawa, terganggu atau boleh terbelokkan keyakinan kita dengan yang lainnya sayangnya. Itu yang saya maksudkan, kalau sudah kita dapat rasa itu besar. Kalau sudah dapat satu suasana rohani itu kuat ya, kalau sudah ada tidak ada yang bisa ganggu. Yang ini kan ada hanya mendapatkan pemahamannya saja, tapi rasa belum. Tapi ada rasa, tetapi pahaman tidak diri ini pahaman harus kuat gitu ya juga. Itu zahir juga harus ada dari sisi dalil akliyah-nakliyahnya. Dari sisi hati ada zuk, ada rasa, ada suasana nikmat di situ. Itu sebenarnya punya masing-masingnya punya satu apa namanya alasannya ya, satu karakter dari situ ya. Makanya karakter syariat harus dia bahas melalui dalil akli-nakli. Tidak bisa kita ceritakan rasa, bingung ya. Tapi kalau orang ahli hakikat marifat, kita bahas tentang itu baru nyambung. Begitu sebenarnya. Ya demikian penjelasan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.